Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang sudah mengumpulkan kita di dalam satu iman dan diberi kesempatan untuk bertemu di hari ini, masih dipanjangkan umurnya, masih dicukupkan rezekinya dan masih dijodohkan dengan bertemu dan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW karena beliau lah kita bisa beriman Islam juga, kita bisa mengenal Islam dan kita harus mempelajari bagaimana kita harus berislam. Oke, sesuai judul dulu ya. Kita bikin jangan monolog biar nggak bosan gitu. Apa perlu bangku? Duduk di bangku gitu? Nggak usah, ini enak nih. Empuk. Saya bukan tipikal penceramah panggung ya. Mungkin kalau bisa dibilang kita tim mubalik bahkan street mubalik bahkan ya di World Dakwah Forum. Jadi kita tipikal manusia-manusia yang ada di jalanan. Terlepas, tidak terikat, dan ya kalau ada kajian di masjid ya kita datang, maksudnya kita sebagai jamaah, bukan sebagai narsum. Oke, cerita dikit tentang saya. Ya, nama saya Steven, itu nama baptis. Indra Wibowo itu nama biasanya, nama Indonesianya. Saya keturunan Tionghoa jadi harus pakai perubahan zaman dahulu. Saya lahir bulan Juli 81 ya, di Jakarta. SD sampai SMP saya di Ambarawa di Santo Louis. SMA saya di Dantos Kemudian. Selepas itu saya ambil ke Leiden untuk bukan teologi ya, jadi jurusannya itu Biblical Studies, jadi science, jadi masuk ke science, Biblical Studies, ada Islamic Studies, ada Quranic Studies, itu salah satu jurusan-jurusannya di fakultasnya sains. Lalu S2 saya waktu itu juga sains juga, sama di Biblical juga. Lalu saya mendedikasikan diri saya masuk ke kefrateran, jadi mengabdikan diri di dalam gereja Katolik. Saya ngambil di Worcestershire di Inggris, di bagian selatan, itu ada sekolahnya Saint Michelangelo. Lalu saya harus terima katekisasi ya, masih sebelum bertahbisat atau sebelum disahkan, sebelum dilantik. Jadi saya harus masuk Saint Peter Basilica untuk 7 bulan study lagi. Nah, selepas dari itu tugas di katedral dan tugas di Setara Maris di parokinya Jakarta Utara. Itu sekilas tentang saya. Pernah jadi misionaris nggak? Ya, sebenarnya misionaris apa sih kerjanya? Masukin orang ke gereja ya. Saya ngelakuin itu dari umur saya 9 sampai 10 tahun. Sudah dari 9 sampai 10 tahun. Jadi jangan dihitung berapa lama saya jadi misionaris. Tapi saya ngelakuin itu dari kecil dan sudah terbiasa. Jadi itu bukan bukan penugasan, bukan apa. Dan itu panggilan. Memang udah standar sih. Ya. Berapa banyak yang udah di Murtadin? yang di Murtadin dulu. Sudah sih saya nggak bilang murtadin sih, bukan dari Islam juga karena campuran. Sebenarnya official aja yang sempat dihitung itu ada 128 orang, itu official ya, seperti itu. Ya sisanya nggak tahu, kalau dari kecil gitu kan ya, teman nggak sekolah, sampai ke rumahnya, kenapa nggak sekolah? Nggak punya uang apa? Bakul lebaran ya, dengan bapaknya rugi atau panennya gagal, jadi dia harus bantuin, nggak punya duit lah, mau dibantuin ya kan? Nanti kalau mau dibantuin, saya ngomong sama frater, sama bruder. Coba, ada saya bawa bruder nih, kasih tahu teman SD. Hati-hati ya, yang punya anak SD, ya, SMP. Enggak, seluruh Indonesia Pak. Metodenya sama, hampir-hampir sama, dan ini cara migrasi. Datangin, bantuin kan, masalahnya diselesaikan, dulu. Jadi itu metode yang paling simpel sih sebenarnya sih. Dan ya saya bilang tadi ya, anak kecil yang nggak tahu apa-apa dan ikut. Oke, itu fase sebelum saya konfront. Ada yang mau ditanya? lanjut. Lanjut dulu ya. Oke, monggo.
Hah? Yang ngajak itu diskusi Islam? Nggak ada. Bisa? Hah? Nggak ada searching Pak, tahun 98 itu nggak ada searching Pak. 99 itu waktu saya masih di Leiden lah, tahun 97an lah. Itu perpustakaan cukup komplit. Kalau itu biblical studies, jadi saya banyak baca ensiklopedia. Sebenarnya banyak hal-hal yang apa ya, menarik lah untuk dipelajari tentang Islam. Banyak. Contoh nih, ya, basic. Sesuai judul aja. Sesuai judul. Karena di biblical studies itu kita belajar filsafat. Lebih banyak arah filsafatnya. Jadi membangun pertanyaan di atas pertanyaan. Jadi itu yang bikin menarik ini adalah sama seperti judul ini. Ini judul ini saya bawa di kemarin 2 minggu yang lalu di Korea. 3 minggu yang lalu saya bawa ini di Jepang. Judul yang sama. Why must Islam? Kenapa harus Islam? Kenapa saya harus memilih Islam? Kenapa saya harus berislam? Untuk apa saya berislam? Kalau pertanyaan itu saya balikin, ada ibu, ada bapak-bapak. Kenapa kalian harus berislam? Ini apa yang banyak ya? Panjang. Ya, silakan. Ada yang mau jawab? Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Enggak apa-apa. Ini Muslim semua kan? Ya, kenapa kalian harus tetap berislam ya? Atau gaya kantor nih, nanyanya satu-satu semua ditanyain. Gak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, ya. Nggak ada yang salah, semuanya pasti benar, nah gitu aja. Jawab aja. Raise your hand. Karena orang tua. Oke. Awalnya, lalu? Oke, harus tetap di Islam ya, Bapak. Katakan. Karena hidayah. Karena hidayah. Kapan dapatnya, Pak? Ya kan sebelumnya memang ikut orang tua. Kesininya karena mengikuti pengajian, jadinya lebih mendalami. Oke. Alasan kenapa kalian tetap berislam? Ada lagi? Wah, yang rajin nih, ntar saya siapin coklat nih. Mas. Beberapa kali kamu Oke, nice. Lanjut, ada lagi? SOP-nya paling lengkap. Ayo dong, Ibu ada jawaban kenapa harus tetap berislam, Bu? Ngikut suami. Ada yang jawab kayak gitu loh. Ayo. Iya. karena yang di Islam yang tuntunannya komplit dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oke. Lagi? Ayo dong. Ayo. Biar kelihatan semua. Ayo Mas. Ada nggak alasannya? Kalau nggak ada alasannya, kalian harus tanya loh keimanan kalian. Ayo Mas. Islam agama yang Logik. Tuhan satu-satunya tidak bisa digambarkan. Oke. Itu. Ya. Bagus. Lagi. Ada lagi? Ayo. Oke. Buktinya. Buktinya harusnya dibuktiin loh. Kalau logik, kalau berkata sesuatu, maka butuh pembuktian. Nah, apa pembuktiannya? Makanya didekati misionaris bubar nggak bisa. Ayo. Oke, itu mungkin itu ya. Oke ya. Ada boleh bagus dari Quran. Karena Islam agama yang menjaga, jadi dari tidak ada
Zakir Naik banyak bahas itu ya. Saya diskusi hari ini juga ke Zakir Naik. Soalnya saya pernah diskusi ke Zakir Naik dan Zakir Naik tapi nggak bisa jawab, itu tahu-tahu aja. Ada lagi? Ibu? Salah satu deh, mewakili. Kenapa harus tetap berislam? Agama yang diterima Allah hanya Islam. Ya. Oke, ada lagi? Sebenarnya ada ahlul kitab sih, cuma nanti pembahasannya berbeda. Bahas tafsir nanti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Oke, hanya Islam yang diterima Allah. Ada lagi? Terus ini salah satu materi utama dari orang-orang sana yang nyebrang. Nyambung dari jawabannya. Bahwa Nabi Ibrahim itu Muslim, Nabi Isa Muslim. Ya, dari mana? Dari mana? Iya, dari mana? Dari mana? Oke, gampang deh. Untuk jadi orang Islam, yang pertama kali harus kita lakukan adalah Syahadat. syahadat. Ada di mana di Quran? Ada yang mau nyoba jadi? Ali Imran 18, Muhammad 19, dua tuh. Ya. Itu untuk jawab mas. Any reasons kenapa saya harus menjadi muslim? Nih, lihat ya, konteksnya sama seperti judulnya, anggap aja ada spanduknya. Mengapa saya, karena muslim ya, masih berislam? Lihat, ini pertanyaan yang diajukan mereka. Sama seperti saya saat berhadapan dengan mereka. Sama pertanyaan saya sekitar 1,5 jam yang lalu ke orang Prancis di Dunkin'. Kenapa kamu masih berkristen? Why you are still in Christianity? Karena ini pertanyaan sama loh. Orang misionaris itu nanti ketemu kalian tanyaannya sama loh. Hati-hati. Oke, saya kasih clue. Ya, saya kasih clue. Kalian bisa melihat karena punya mata. Kalian masih bisa melihat karena kalian masih bisa mendengar karena punya telinga. Sesungguhnya dari sini akidah kita sudah turun satu level. Bahayanya di sini. Logik. Ya, logik kan? Saya kasih logik. Banyak di luar sana, jutaan manusia di luar sana punya telinga tapi nggak bisa dengar. Benar nggak saya? Dan jutaan manusia di luar sana punya mata lengkap tapi dia buta. Karena satu-satunya hal yang membuat kita mendengar hanya izin Allah. Satu-satunya yang membuat kita bisa melihat, Allah mengizinkan kita untuk melihat. Dan satu-satunya yang membuat kita hari ini tetap berislam adalah izin Allah. Itu satu jawaban misionaris bersetapak itu. Setapak hilang. Serius. Karena jawaban itu tidak bisa dijawab oleh orang Kristen. Jawaban itu nggak bisa dijawab oleh orang Kristen. Karena itulah alasan kita hidup, ya kan? Ada di Al-Hud ya, ayat 119. Bisa baca. Karena rahmat Allah itu tujuan kita hidup. Ini salah satu hal yang menarik dulu yang membuat saya iseng. Dia masih cerita sekitar Islam kan. Ini yang dulu bikin saya iseng. Oke. Orang Islam cuma bisa hidup dari izin Allah, dari izin Tuhannya. Dia bisa ngapa-ngapain semua izin Allah Tuhannya. Dan itu jadi menarik. Kenapa? Karena cuma orang Islam doang yang punya. Bener? Bener, itu akidah, dan akidah itu cuma punya orang Islam. Akidah hanya punya orang Islam. Dan itu modal dasar untuk kita sering dakwah. Tadi saya cerita tentang studi dakwah, kurang lebih ini hal itu aja. Hal cuma sesimpel itu doang. Kita ajuin pertanyaan, balik, ajuin lagi pertanyaan, balik lagi. Ya. Tadi saya sempat cerita sedikit tentang pagi tadi saya ketemu bule di
nikahin bule. Saya tuntun dia sekitar beberapa hari yang lalu dengan perjanjian. Lalu siang tadi alhamdulillah Allah izinkan lagi saya dapat lagi bule orang Amerika di kedutaan, saya tuntun sana. Lalu saya kesini, jam 3 saya belum sampai sini, bisa asar tadi. Saya di Dagendonan. Saya ingat bule Prancis nganggur gitu duduk ngopi sendirian kan kasihan ya. Terus saya juga buang waktu nih, wah jam 3 lewat baru asar kan. Masih lama jam 5. Coba dengar tentang waktu tersebut coba sih. Karena alhamdulillah 1,5 jam Allah izinkan dia untuk bersyahadat tadi. Harus lihat hal sederhana itu. Hanya hal sederhana itu yang saya lakukan. Simpulkan kami juga bisa mengenali orang hal sederhana itu. Maksudnya nggak perlu hafal Quran sebanyak-banyaknya. Ya ikut kajian harus. Ya kan, menghafal Quran jauh lebih baik. Tapi kalau mau berdakwah nunggu kalian menghafal Quran lah lama. Dan itu yang membuat salah satu hal yang membuat saya iseng sebenarnya. Oke, apa ini Islam? Dan become a Muslim itu akan menjadi suatu nilai plus setelah waktu itu. Saya tugas seperti biasa, saya refer to Islam tahun 2000, tanggal 7 Desember di suatu tempat di Baros, di antara Serang dan Pandeglang. Habis masuk Islam, nggak ada yang ngajarin, jadi saya balik lagi ke gereja. Saya masih baptis orang, masih memberkatan rumah, masih sakramen minyak kalau ada yang meninggal. Jadi masih melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan di situ. Masih simpel lah, masih turun lagi. Duduk lagi ya. Seru kan? Akidah, hati-hati ya. Itu akidah itu senjatanya umat Muslim. Tamengnya bahkan umat Muslim. Ya kan? Kalau Kapten Amerika punya vibranium, kita punya akidah. Ya kan? Vibranium ini salah satu jenis besi yang nggak bisa dihancurkan katanya. Akidah kita itu, akidah itu keimanan yang paling kuat loh. Dan orang Islam doang yang punya. Gila kan? Ini salah satu konsep yang luar biasa. Bahkan Yesus sendiri berakidah yang sama seperti kita. Harusnya tadi mas cerita itu. Ya kan? Karena analogi yang tadi seperti tadi. Kalau kamu gak punya alasan untuk apa kamu berislam, ngapain kamu tetap Islam? Ya saya cuma ngikutin orang tua saya, lo gak bisa gitu dong. Orang tua kamu menyelamatkan kamu ke surga. Tanyain ustadz kamu, tanyain kiai kamu, tanyain siapapun yang kamu mau tanya. Ya enggak. Setiap individu menyelamatkan dirinya sendiri kan. Iya, kalau saya kan, maaf ya, saya dulu Kristen. Jadi kalau saya kan Kristen, ya saya ditebus dosa saya oleh Yesus. Kamu siapa yang nebus? Jadi kamu sendiri kan, kamu menjalankan itu karena keturunan. Ngapain kamu jalanin? Saya ajak orang Islam untuk keluar ya dari iman Islamnya itu 2 jam 3 jam diskusi keluar gitu. As simple as that. Sesimpel itu. Sesimpel yang tadi saya tanya. Ya, bahaya. Bahaya di akidah. Makanya itu akidah itu jauh lebih kuat dari apa-apa. Banyak cerita tentang akidah yang terjual. Jadi ada satu cerita tentang hafiz Quran. Orang yang hafiz Quran hidup di sekitar tahun 250-an Hijriah. Hafiz Quran, dia hafiz Quran. Hafalannya luar biasa, Masya Allah. Dan dia mujahid yang paling depan. Ada berapa pasukan Romawi yang ditebas sama dia, dimatiin sama dia. Tapi di ujung hayatnya dia menikah sebagai seorang kafir. Dia murtad. Bahaya. Tidak ada yang safe, ya, tidak ada yang safe. Selama kita bisa jaga akidah kita dan keluarga kita, itu yang kita. Masuk Islam, bisa masuk Islam Desember tanggal 7 2000, saya masih pelayanan sampai dekat ulang tahun ya ceritanya. 2001 saya nyatakan ke orang tua saya harus masuk Islam gitu kan. Oke lah, terjadi ya biasa ya, kekerasan segala macam. Lalu saya harus tanda tangan pelepasan hak waris dan segala macam, dah keluar dari rumah. Hal selanjutnya yang terjadi, saya kerja serabutan. Jadi tidur juga di emperan toko orang, dan ya di pasar, mandi 4 hari sekali atau 3 hari sekali. Makan nyuci piring dulu di tempat makan orang, itu
sebenarnya ya, secara saya dari kecil dididik secara Katolik, hal itu masih simpel sih buat saya. Hal itu masih simpel buat saya. Makanya waktu dulu ngerasain hal seperti itu, ya saya bilang ini mungkin nilai yang harus saya bayar untuk sama Islam. Dan itu udah saya lewatin hampir 10 bulan waktu itu, sampai yang Allah selamatkan saya dan pindahkan saya ke tempat yang lebih baik. Dan alhamdulillah kerja dan sekarang saya masih kerja di perusahaan riset asing milik Amerika. Dan alhamdulillah tahun 2003 waktu itu Allah izinkan untuk saya membangun Mall Center di Indonesia. Awalnya cuman karena saya ngerasa waktu saya masih Islam gak ada yang ngajar, gak ada yang bimbing. Nah, jarak 6 bulan itu waktu saya masih di Babil ya, saya udah syahadat tapi masih melayani di gereja. Apa yang membuat saya memilih Islam? Akhirnya saya memutuskan untuk ngomong sama orang tua, enough, saya Muslim. Ada satu hal lagi yang luar biasa dalam Islam, adab. Islam itu aturan dan regulasi tentang adabnya, Masya Allah, luar biasa. Gak apa-apa. Oh, biar kelihatan. Maaf ya, di atas. Geser di atas. Ya, adab ini luar biasa loh. Adab ini luar biasa. Dan hebatnya, saya waktu itu sering loncat ya. Jadi dari katedral saya loncat ke Istiqlal, lari untuk zuhur. Karena memang setiap waktu sholat itu tidak ada misa, tidak ada perjamuan. Jadi saya loncat, dimunyiin salib ke dalam, terus masuk sholat, balik, salib keluar, pakai jubah, melayani umat. Bayangin itu saya jalani 6 bulan. Saya harus ngebaptis orang, lalu saya lari sholat zuhur, saya balik lagi ngajar, balik lagi sholat asar, sakramen perminyakan karena ada yang mati. Enggak ada yang tahu Pak. Enggak ada yang ada. Akhirnya marbot karena masuk ke meja antara kancing kan, bentul keluar ngawi-ngawi itu kakinya sih itu bapak, keluar kakinya doang. Bapak itu liatin, kayaknya saya tahu itu di titipin di tempat saya aja, nggak ada yang lihat kok. Akhirnya dia tahu semua dia tahu. Saya ceritain ke dia, dan dia nggak maksain saya loh. Kamu ada pada pilihanmu. Kamu ada pada pilihanmu. Itu luar biasa kan? Nggak dikasih tahu ke siapapun, dan dia ngajarin saya wudhu. Ayo wudhu, ini doa seperti, ayo sholatnya gitu, bacaannya seperti ini. Jangan ikut-ikutan doang gerakannya, nggak tahu bacaannya. Kayak luar biasa itu. Wah, Masya Allah. 2 bulan terakhir sama dia. Ya, bisa dibilang seperti itu lah. Sebenarnya sih campur-campur ya. Saya suka ikut orang, ada kajian apa di seberang, ya saya coba ikut apa yang saya bisa ikutin. Dan terakhir kali itu saya terlibat di katekisasi ya, masa sekolah sebelum pernikahan. Jadi kalau di Katolik itu mau nikah, kita tuh ada masanya ketemu sama frater, katekisasi itu di 3 bulan. Jadi saya ngumpulin semua masalah dari pihak laki-laki dan perempuan. Kelemahannya, kelebihannya saya aduin. Kamu, ini calon suami kamu nih, kalau tidur ngorok, saya terima nggak? Bisa, tanda tangan. Kurang lebih seperti itu. Itu ada loh, ya. Jadi itu kenapa pernikahan di dalam Katolik tidak boleh cerai. Karena dia harus buka semua rahasianya dan aibnya semua dibuka. Syukran jazilan. Itu semua aibnya harus dibuka gitu loh. Ya, saya juga ambil ini, nah nih, terima nggak? Terima, tanda tangan. Bahkan sampai ada laki-laki yang ngomong, saya suka main perempuan, terima nggak? Terima, tanda tangan. Pada saat pernikahannya sudah terjadi, ini mungkin kalian sering dengar ya, orang Kristen gak boleh cerai, ya, sering ya.
Nggak tahu kan alasannya kenapa? Nah itu, alasannya itu tadi saya sebutin. Dan perjanjian pranikahnya itu disimpan gereja. Suatu saat mengadukan halnya, dicek lagi, dibuka arsipnya. Kenapa kamu minta cerai? Iya dia main cewek, ini kamu udah tahu. Ini suami saya tukang judi, kamu udah tahu. Ini istri saya tukang belanja, kamu udah tahu. Realita ya. Itu hampir semua sih Bu, serius itu 80% loh, itu ditulis sama calon pengantin. Dan calon suaminya yang 50% mau terima, yang 50% ya mau gimana lagi ya Pak, daripada saya nggak jadi nikah, ini tanda tangan. Habis nikah udah aja mulu Pak. Nah itu hal yang lihat luar biasa di situ, dia diikat dan dipaksa untuk ikut, tunduk terhadap aturan. Kalau ada yang cerita tentang dogmatika di dalam gereja, ini salah satunya. Ini salah satunya. Mungkin kalian sering dengar kan, wah gereja mengajarkan hanya dogma. Apa dogma? Apa itu dogma? Nah ini saya kasih contoh nyatanya. Ya, saya kasih alasannya juga kenapa mereka masih cerai. Ini alasannya, realita, jelas, nggak boleh cerai. Sedangkan di Islam hukum nikahnya tadi ada yang bilang hukum Islam lengkap ya. Sebenarnya dari kita sebelum kita dilahirkan, umur 4 bulan sudah ditentukan kadar kita sampai setelah kita mati. Itu hebatnya Islam, bukan bangun tidur sampai tidur lagi. Regulasi Allah berlaku sama kita dari kita sampai kita akhir. Nah, itu luar biasa Islam. Itu salah satu hal yang menarik untuk diikuti. Berjalan. Nanti setelah sholat maghrib baru saya ceritakan tentang Mall Center. Kedengarannya aja. Ya, ma'asalamah kalau aja setelah sholat maghrib. Sambil ngomong, ibu-ibu udah ganti formasi meninggal, tapi berbaris. Sekarang meninggal, alhamdulillah. Ya, tadi saya mau dongeng dikit tentang Mall Center Indonesia. Maaf. 2003 saya bangun. 2004 itu mulai berkomuniti, ya, mulai banyak. Jadi dari Gelis dan jadi mualaf.com. Ya, dan sekarang bukan mualaf.com. 2005 itu kita mulai menangani kasus yang lebih berat. Jadi awalnya kan hanya komunitas sharing sesama mualaf, apa masuk Islam, apa mendasari masuk Islam, belajar anu di mana, ini di mana dan itu di mana. Konsep yang saya tawarkan waktu itu cukup jelas dan gampang karena dulu waktu 6 bulan tadi masa peralihan, setiap frater tuh punya kamar sendiri-sendiri, dikunci sendiri, dibersihin, dirapiin sendiri, jemur sendiri kasurnya sama bantalnya. Jadi di kamar gua tuh ada bekas kardus TV, jadi sejadah plus tembok, buku panduan sholat dulu tuh harganya 500 perak, tak fotokopi perbesar, bikin A3, tuh ditempelin semua. Jadi pas sampai stabil, baca ada tuh Al-Fatihah di bawah. Pas sujud baca di sebelah sini, ya kan? Karena itu lalu ruku, itu lalu sujud baca, ngadep kiri, bacaannya ada di situ semua. Ya, paling panjang tahiyatul akhir. Siapa segini? Sini semua. Baca aja semua, ada mau bilang gini. Gitu. Metode seperti itu kita sharing sama mualaf. Jadi mualafnya bisa mandiri. Mereka belajar dengan cara yang sama. Alhamdulillah ya, tahun 2004 itu Allah takdirkan untuk kita punya MP3 namanya. Ya, itu luar biasa tuh, Masya Allah. Allah takdirkan itu untuk turun penemuannya. Luar biasa. Kita ngajarin orang pakai MP3. Pakai headset. Ya, gerakannya kita kasih tahu, bacaannya ngikutin. Ya, cara ngajarin itu very simple dan sangat basic banget sih kita ngajarin mereka. Bacaan sholat, ya kan, sampai mereka hafal. Ya, lama-lama hafal ya, setiap kali sholat, ya kan? Berapa kali sholat dalam setahun? 1.825 kali, ya udah. Bukan hal yang harus dihafal. Mereka lakukan itu setahun ya pasti hafal ya, 1.825 kali kan? 5 kali 365 tuh ketemu angkanya. Nah,
Itu kita ajarkan. Ternyata 2 bulan udah bisa. Sebulan ada yang bisa. Wah, yang Petri ini mantap nih. Lebih praktis daripada si sejadah plus itu. Nah, sejadah plus tembok kan. Mulai beralih teknologi. Dulu di mualaf.com ada ya, tinggal di download terus masukin MP3 dan tinggal jalanin aja dari situ. Baca Quran, mulai kita 2005 itu mulai kita masalah mulai berkembang. Jadi mulai orang-orang yang tadinya cuma sharing seorang mau masuk Islam, akhirnya minta tolong dituntun. Tadinya kita bawa ke masjid, akhirnya kita mulai menuntut syahadat. Mulai officially mualaf.com mulai menjadi lembaga mualaf. Official nggak official sih sebenarnya di Indonesia, akhirnya muncul aja sih waktu itu. Di antara dai-dai mereka cukup mengenal dan akhirnya mengetahui, oh ada nih lembaga mualaf yang ngurusin mualaf. 2005 juga terjadi masalah-masalah yang cukup pelik kayak penculikan mualaf, ya kan? Mualaf dibunuh sama keluarganya sendiri, terus mualaf dianiaya, diusir, disiram air panas, disiram air keras, ya, dipukuli, ya, luar biasa sih. 2005 kita bentuk ya sistem advokasi untuk mualaf, jadi perlindungan kepada mereka yang masuk Islam. 2006 kita start street dakwah, begitu. Ini semoga. Jadi, nah 2005 ke 2006 juga akhirnya kita pecah di dalam mualaf center, mualaf.com itu kita pecah jadi 2 tim. Satu the picker, satu caretaker. The picker itu adalah pelaku dakwah di jalanan, langsung mereka yang menuntut syahadat, ngajak orang masuk Islam. The caretaker adalah yang ngurusin, ngajarin ngaji, ngajarin sholat, ya, fikih-fikih dasar, mulai dari taharah, ya kan, sampai mandi jenazah, mereka belajar di situ, ada kelas-kelasnya. Secara nggak langsung sampai sekarang yang ada di beberapa negara sama memperlakukan hal yang sama. Mereka bagi pasti 2 divisi utama, satu the picker, satu caretaker. Pasti kurang lebih seperti itu, walaupun menggunakan bahasa lokal. Nah, 2006 saya decide diri saya untuk masuk di pickers. Karena memang dari awal memang lebih suka seperti itu, ngobrol sama orang, komunikasi. Mulai kita melakukan street awal, mulai masuk ke kampung-kampung. Sekitar 2007 medio, pertengahan tahun, mulai menerima yang namanya laporan pemurtatan. Mulai nih, area pemurtatan. Dan kalau boleh ngeklaim ya, sampai hari ini yang punya mapping pemurtatan itu kita doang kali. Jadi the picker sendiri, dalamnya banyaknya pecah, kecil-kecil. Kalau caretaker ya ketahuan ya, guru ngaji, ya kan, baca Quran, yang ngajar fikih ada, ya kan? Guru ngaji biasa sekaligus sholat, ya kan, rangkap, yang satunya fikih dasar, ya, bapak fikih ya, fikih sehari-hari itu simple, belum terlalu berat. Biasa nanti kalau sudah mau lanjut lagi, ada tadabbur Quran dan lain-lain, ada hafiz Quran juga. Jadi beberapa mualaf yang memang alhamdulillah sudah hafiz Quran juga. Nah, di picker sini timnya ini underground, hampir nggak kelihatan. Jadi kita nyusun tim di lapangan itu benar-benar. Tadi saya ada cerita ke beberapa orang. Jadi dulu saya juga masuk di Freemasons, tahu namanya propaganda, mengatur propaganda, membentuk bahkan propaganda. Nah, kita jalani propaganda secara syariat. Jadi cara kita masuk ke area-area pemurtatan, ya kita ngirimin tim-tim kita. Ada yang jadi tukang kanvas ya, yang ngedrop barang ke warung, muter warung, drop barang aja. Nanti bulan depan balik, hitung-hitungan, apa yang jual itu yang bayar. Ya sebentar, ya kan, muter-muterin. Selama 2 tahun kita ngumpulin data sehingga bisa jadi mapping. Sebagian dibantu mahasiswa yang kerja lapangan ya, terutama pertanian, peternakan, kan mereka sering tuh nyemplung bidan, banyak bidan juga yang bantuin kita, ya, banyak orang wanita lah. Mapping itu perlu, itu strategi terkuat, karena kita tahu kita berhadapan dengan siapa, dengan kapasitas seperti apa. Karena jujur aja di mualaf center kita ini rata-rata bekerja. Saya bahkan tulis di mualaf.com,
Ini orang-orang yang bisa kamu kontak. Di bawahnya saya tulis, mereka ini pekerja. Hubungi, jangan overnight, jangan late night. Hubungi di waktu yang wajar. Kalau tengah hari hubungi mereka nggak bisa angkat, mungkin mereka sedang kerja. Saya sendiri kan kerja. Ya, saya sendiri kerja, sekjen saya kerja, semua orang kerja di sini. Bendahara saya kerja, tim-tim saya di lapangan kerja juga. Jadi mereka kerja normal kayak kita kantoran. Mereka manfaatkan jam makan siang dakwah, jam sarapan dakwah, sore hari habis sholat asar kelilingan dakwah. Hunting aja, pakai cuma kenalan. Pulang kerja dakwah, lalu pulang ketemu istri anak, tidur, besok pagi ulang tahun sama saya sekali subuh. Nggak sesedul itu juga tapi masih. Jadi tim ini sebenarnya di 2008 sebenarnya udah hampir settle ya. Itu tim yang sekarang itu bawaan dari 2008 dengan konsep yang hampir sama. Setelah people mapping tadi, baru kita masukin yang namanya intruder. Intruder aja artinya udah penyusup ya. Ya ini propaganda loh, ini caranya propaganda ya. Ini caranya propaganda. Cuma kita lakukan dengan cara yang dengan cara yang fair lah, insya Allah ya. Ini cara-cara yang baik. Kita masukin intruder. Kita masukin penyusup. Lepasin aja mereka. Saya kalau buka baju ini pakai kaos, pakai jeans, ya normal aja. Sampai dulu mah nggak ada jenggot, saya cut jenggot dulu waktu saya memang terobos ke gereja, masuk ke gereja. Saya terobos ke gereja, gara-gara cut dulu. Makanya ada beberapa kali kesempatan di bawah saya pakas masuk ke hutan. Karena ada tuh ya unpaid leave kan, ada kan di sini ya. Itu kan ada tuh peraturan pemerintah unpaid leave, cuti sebulan tanpa digaji. Nah ini kan, ini disebut. Ya itu saya ambil, saya setahun boleh kan sebulan. Coba masuk hutan. Nah, dan di situ baru kelihatan itu dakwah itu seperti apa. Makanya saya selalu bilang ke tim saya, dakwah itu bukan naik atas podium panggung, bukan seperti itu. Sorak-sorai di atas panggung, dakwah yang itu bukan dakwah. Makanya beda dai dan mubalik. Ya kan, mubalik ceramah. Suruh naik panggung kasih mic, dia ceramah. Kasih 2 jam 3 jam, dia ceramah, masya Allah. Luar biasa. Ya, tugas dai bukan di situ, nyemplung ke dalam. Ya kan? Dan dakwah itu bukan cuma tugas dai loh ya. Ini kita semua nih, ya. Ingat, ini omongan saya ini saya akan ucapkan akan nanti suatu saat dipertanyakan dan kalian akan konfirmasi sendiri. Karena pada saat itu tiba, saya sudah tidak ada di sini, kalian juga tidak ada dengan teman-teman kalian. Allah akan menanyakan ilmumu yang sedikit itu, kau gunakan untuk apa? Pernah kebayang gak? Saya cuma bisa sholat Pak, cuma bisa baca Quran gitu. Itu ilmu kan? Yang sedikit itu dipakai untuk apa? Jangan sampai kita nggak bisa jawab. Itulah dakwah ya, harus berdakwah itu seperti apa? Ngasih tahu teman, ya hal-hal ngasih tahu aja. Kita mulai masuk ke hutan mulai tahun 2007-2008. Saya masuk ke Halmahera, terus masuk ke daerah Kalimantan. Dan ya luar biasa alhamdulillah ya. Yang namanya dipanah pernah, ditombak pernah, dikejar-kejar pakai golok lari. Dulu belum gemuk jadi mesti cepat larinya. Alhamdulillah bisa kabur. Mobil ditombak pernah. Jadi ya seru. Nah ke dalam pedalaman tuh seru. Tim kita ada yang mati nggak? Pernah ada yang mati di Gorok. Ada, ya namanya dakwah gitu lah. Makanya kalau saya bilang ke beberapa teman-teman, mau fisabilillah, saya kasih kamu tempat kerja, masuk, masih di Indonesia. Nah, salah sih itu dakwah, fisabilillah, tidur di tengah hutan, di atas pohon-pohon. Karena mau kejar kampung-kampung yang ada di dalam itu luar biasa. Nggak pernah terangkat ke media, ya. Karena saya sudah selalu bilang sama mereka, jangan mau dimediakan.
diekspos. Karena apa? Sekali ke expose kita udah gak bisa kerja. Kan ditanyain kamu-kamukanya. Ngapain diekspos? Pesan saya ke mereka juga, gak penting dikenal sama penduduk bumi ini. Gak penting dikenal penduduk dunia ini, kenal kamu itu gak penting. Seluruh dunia bahkan. Tapi penting penduduk langit yang kenal kamu. Apa penduduk dunia ini gak penting. Di sini umur kamu 80 tahun, di sana di selamanya. Kok lebih baik dikenal di sana, dikenal di sini ngapain? Sesuatu hal yang seperti itu. Pelaku-pelaku studi dakwahnya, pembantu volunteer kami bermacam-macam golongan, bermacam-macam usia. Mulai dari anak SMP, anak SMA, anak kuliahan ya, ajar, pekerja. Mulai dari pilot, dokter, bidan banyak, suster, office boy, cleaning service, tukang bikin kopi di warung kopi, ini jalan ya. Satu di Blok M itu, terminal Blok M, ada Kang Asep di situ, orang tahu situ semua, kopi Asep, mereka tunjukin. Itu sih Pak Asep itu luar biasa lah ya, dia bawa 13 orang masih ada di hadapan saya. Dia yang bawa, dia yang dakwahin. Lain-lain itu seperti pajang, bagian. Wah besar ya, 13 orang. Ambil kopi. Saya tadi udah ceritanya, satu pembantu rumah tangga. Berapa hari itu? Biasa. Dia bawa majikannya loh saya. Mbak dari Jawa, dari Tegal, dia nelfon saya karena dikasih tahu sama Hansip kompleksnya. Hansip kompleksnya kebetulan pakai Android. Diketik mualaf, ketemu mualaf.com, klik nomor saya yang di atas, langsung call. Lalu lah itu, luar biasa loh. Luar biasa loh. Ya kan, mereka itu melakukan dakwah dengan apa? Ya nggak akan menceritakan Islam lah. Bosnya Cina. Ya, bosnya Cina. Dia tunggang tungging. So, banyak kali sih, sehari berapa kali? 5 kali. Ya tiap waktu sholat saya cari kamu susah sekali. Saya kata kalau waktu sholat ya dia ngumpet di kamar dia sholat kan. Ya pembantu itu cuma ngomong, Bapak manggil saya aja saya nurut Pak. Kecuali waktu sholat. Karena pas waktu sholat dia yang menciptakan saya, yang memanggil saya lebih tinggi dari Bapak. Makanya saya lebih nurut sama dia. It's very simple ya. Kadang-kadang kita di kantor aja terlah, ini belum diimam. Itulah lagi nanti ya. Kurang lebih buat muhasabah diri aja deh. Ya. Ini cerita-cerita simple buat muhasabah diri. Karena sederhana sekali. Mualaf Center mulai bergerak secara masif kita tuh mulai 2010. Allah izinkan kita itu bergerak secara masif. Jadi kita mulai masuk ke Merapi, kita masuk ke Merbabu. Di Merapi itu total kita mulai melakukan dakwahnya masa penyusupannya 1 tahun, ya. Masa penjajakannya Merapi dan Merbabu itu 1 tahun. Masa penyusupan 1 tahun. 2013 kita action. Tas sampai 2016 tutup proyek. 4.800 Merapi sisi barat. 4.800 kakak convert ke Islam. Caranya sederhana, pakai caranya Usman. Pernah tahu nggak sumber Usman ceritanya? Ini beli dari Yahudi, ya. Itu pakai cara yang sama Pak. Jadi yang orang Kristen ya kita kasih pipa. Ini bayarnya berapa? Enggak, pakai aja, kalau mau pakai aja. Karena orang Islam bayar air per kubik itu 3.000, orang Nasrani tuh dibayar air cuma 500. Jadi orang Islam bayar lebih mahal. Saya kasih free. Setiap rumah saya kasih. Simpel kan? Simpel Pak. Cuma kasih air doang. Airnya juga dikasih sama gunung. Gunungnya juga dikasih sama Allah. Ya kan? Sesuatu yang simpel. Kita lagi masuk proyek di Merbabu, lalu Merapi di bagian selatan. Jadi kita lagi proyeksi. Ada lagi nih yang dekat tadi ya, sama 3 ya.
Mana Salatiga? Nah, itu tadi Jogja, Salatiga. Di Boyolali ada masjid 6 tahun udah nggak pernah dipakai sholat. 4 desa murtad 100%. Terakhir Marbot yang Islam. Marbot yang meninggal istrinya hijrah orang tuanya. 6 tahun Pak masjid nggak pakai. Masuk situ susah jalannya, benar-benar susah. Jadi pas ban mobil. Sekarang kita mau pulang. Si tukang